kepentingannya adalah jangan sampai kemudian KPI dan berbagai lembaga terkait jadi kayak pemadam kebakaran, Pak. Nanti kalau udah terjadi baru kemudian Enggak, kami bukan dipadamkan. gini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diubah? Adakah Kami aturan atau regulasi yang bukan harus diubah? pemadam kebakaran, kami justru responsif. Karena kan kerja kami pasca tayang, Oke. kan gitu. Nah, sekarang dengan kasus ini, kami akan panggil semua PH dan TV untuk kemudian sebelum tayang itu konsultasi ke KPI. Semua PH dan TV artinya semua televisi, stasiun Ya, televisi. dan PH, Oke. karena PH kami juga list, ya itu aja sih, PH-nya nggak terlalu banyak di Indonesia ya. Kita pernah punya juga kasus hampir mirip. Dulu itu ada TV, SCTV saya sebut ya, itu akan menayangkan sinetron judulnya Jendela Anak SMP, akan menayangkan. Lalu dibuat iklan, saya lihat iklannya, Jendela Anak SMP diadaptasi dari novel Mirawe. Novel Mirawe itu judulnya Pernikahan Dini. Kebetulan saya punya novel itu, Mirawe itu novelis lawas gitu ya. Saya ingat saya baca, nah novel itu ceritanya begini. Anak SMP hamil di luar nikah kemudian menikah, dinikahkan gitu. Makanya judul novel itu Pernikahan Dini. Nah sebelum tayang kami panggil tuh pihak SCTV dan PH-nya. Kami ingin tahu alur ceritanya seperti apa. Nah ketika kami klarifikasi, ternyata alur ceritanya jiplak, habis novel Mirawe. Wah saya bilang ini nggak bisa karena ada undang-undang perkawinan tahun 2019 yang mengatakan bahwa batas usia pernikahan itu 19 tahun. Jadi nggak boleh ini tayang sekarang karena ada norma baru yang ada. Akhirnya oke, mereka sanggupi kita tayang memang berubah total. Nggak ada hamil di luar nikah, hamil saat SMP dan nggak ada pernikahan di saat SMP. Nah mungkin cara ini kita tempuh, nanti kami akan gandeng LSF untuk memanggil semua PH dan TV untuk kemudian mematuhi norma-norma yang ada. Sehingga ketika tayang beres. Oke, itu salah satu langkah yang akan dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi dulu baru kemudian heboh di media sosial dan kemudian ramai-ramai untuk mencarikan solusi. Nanti usai jeda saya akan tanyakan ke Bu Retno, kira-kira apa masukan dari Bu Retno karena KPAI menyebutkan secara tegas bahwa ada dugaan eksploitasi anak di situ. Apa saja ini juga bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Sesaat lagi di Forum Pristian. Anda kembali bersama kami di Forum Pristian. Bu Retno, lantas apa yang menurut Anda secara konkret yang bisa kita lakukan? Apakah ada perubahan regulasi, penguatan KPI dan lembaga terkait lainnya atau apa ke depan supaya tidak terjadi hal serupa? Setelah peristiwa itu viral, sebenarnya KPAI juga melakukan rapat koordinasi, melibatkan juga KPI, melibatkan juga LSF, dan kami juga menanyakan gitu ya, kenapa kemudian ini bisa lolos. Tapi memang pada saat yang bersamaan waktu itu KPI memanggil PH ya, jadi memang pada saat jam yang sama. Nah dari situ memang LSF mengakui mereka melakukan tadi ya yang dikatakan Pak Agung adalah pada jam itu masuk usia 13 tahun. Padahal kalau secara secara isi itu seharusnya tidak cocok untuk remaja. Nah satu lagi adalah sebenarnya dikatakan bahwa di dalam tayangan yang tadi kita bicarakan itu tidak ada unsur kekerasan. Jadi memang ketika usia 13 tahun itu salah satu unsur kekerasan. Padahal KPI menangkap kekerasan kan nggak harus fisik ya, misalnya pukulan. Kan disebutin oleh LSF 1 kali pukulan itu hanya bisa untuk usia 13 tahun. Sementara ini tidak ada pukulan yang Zahra tiba-tiba jatuh seperti dipukul oleh dua istri yang lain gitu. Nah itu hanya 1 gitu. Tapi kami mengatakan bahwa kekerasan itu nggak harus fisik, tapi juga psikis. Jadi ada kekerasan psikis yang ditampilkan sebenarnya itu juga bentuk kekerasan karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga bentuk kekerasan. Yang kedua adalah kami mempertanyakan soal usia kan. Nah usia itu kan berarti anak ini menjadi pekerja anak. Nah ketika kita berbicara pekerja anak pada dunia yang formal seperti ini maka sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Salah satunya 3 jam saja kan. Jadi seorang anak boleh bekerja itu maksimal 3 jam. Nah sementara tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lintang ya,
bahwa proses produksi ini tuh bisa sampai tengah malam, kemudian pada jam-jam Kejar yang tayang ya. ya sangat sulit karena kejar tayang, itu pasti melampaui waktu yang 3 jam tadi. Siapa yang bisa mengawasi itu? Siapa yang mengambil peran itu, Bu? Ya makanya tadi kalau tadi KPI mengatakan bahwa akan memanggil PH itu memang kewenangannya. Kalau kami barangkali bisa kita memang akan rencananya kita akan melakukan juga rekomendasi ke beberapa pihak termasuk kepada KPI, yaitu salah satunya bagaimana PH-PH ini nanti gitu ya dengan LSF juga itu diberi pemahaman tentang perlindungan anak. Karena tema-tema yang disebutkan tadi ya, misalnya kan jam tayangnya menurut LSF adalah jam 23 kalau itu masuk kategori 21 tahun. Nah, jadi menurut mereka juga ya udah kalau ada konflik rumah tangga, ada hal itu seharusnya tidak masuk di usia 13. Nah, ini kan berarti ada kekeliruan juga kan ketika Pemahaman keputusan ya? pemahaman tadi kenapa di usia 13 dimasukkannya sehingga tadi tampilnya jam 17 sampai 18 itu kan acara yang cukup banyak ditonton itu pada jam-jam itu. Nah, yang kami minta adalah kan ini YouTube juga. Jadi waktu itu Kemeninfo juga hadir di dalam rapat koordinasi kami. Kami gini, ternyata dari hasil penelusuran kita banyak anak remaja nonton tidak lewat TV. Jadi nggak pada jam itu. Karena itu mereka nontonnya justru di YouTube. Karena ini kan juga ditampilkan pada YouTube. Nah, kami bilang sama Kemenfo, ini bagaimana terkait dengan YouTube. Karena tadi ya menampilkan tadi selain eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi begitu ya, kami juga melihat ini kok ada tayangan yang sifatnya pornografi juga gitu. Terus itu kalau di YouTube berarti bisa dilihat jam berapapun, apalagi ketika usianya di situ terkategori 13. Nah, ini menurut saya menjadi karena KPI hanya bisa ketika sudah jadi, sementara LSF kan ketika di dapur gitu ya. Nah, lebih dapur lagi kan sebenarnya adalah PH-nya. Jadi menurut kami ini harus ada satu siklus yang tidak terlepas satu dengan lain, tapi satu dengan yang lainnya itu seharusnya terintegrasi sehingga tadi ya kita tidak menemukan lagi tayangan-tayangan yang tidak hanya kurang mendidik ya, tapi juga sebenarnya bahaya. Sebenarnya konsep kita juga bilang ya KPI ngomong gini, kalaupun diganti pemerannya kan waktu itu diganti pemerannya lah, tapi tidak mengubah tema alur cerita ini gitu. Nah, sementara ini kan alur ceritanya juga nggak mendidik gitu ya, dan ini juga tidak bagus untuk ke depan bagi tumbuh kembang seorang anak kalau nonton yang kayak gini. Nah, akhirnya ya syukur alhamdulillah ya bahwa KPI kemudian hadir juga di rapat koordinasi perwakilan KPI, komisionernya. Kami juga bersyukur bahwa kemudian keputusannya juga alur diubah sehingga berat tadi akhirnya jadi berhenti tayang gitu ya. Mudah-mudahan sih bukan cuma urusan ini ya, maksudnya tayangan yang lain ya di TV yang lain semua juga. Sinetron, semua tayangan di televisi. Pak Agung tadi bicara, Bu Retno bicara soal koordinasi, ternyata banyak sekali setidaknya ada lembaga sensor film yang juga ikut. Bagaimana sih sebenarnya koordinasi antar lembaga itu sih sebenarnya? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari regulasi, kewenangan kami ya pasca tayang. Jadi ketika kami memanggil PH itu intervensi sebetulnya. Itu harus kami lakukan karena tadi Ibu Retno mengatakan bahwa permasalahannya di PH. Jadi kami tidak hanya di kewenangan kami, hanya di TV kami nggak mau. Kami ingin, orang bilang melampaui kewenangan, bahasa saya intervensi. Saya ke PH kita undang. Ya PH merasa sudah dapat STLS, wah bagi kita nggak begitu. Karena ada hal yang sangat penting di sini, untuk dituntaskan tadi usia, alur cerita. Ya akhirnya mereka paham. Kita panggil, nah mungkin ke depan itu kita harus koordinasi dengan KPAI, dengan LSF, juga mungkin dengan Pak Sandi Uno. Dia kan Menteri Kreatif. Ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif ya. PH kan juga di situ. Artinya supaya semakin banyak lembaga yang terlibat, maka persoalannya bisa semakin tuntas. Ya. Ngerem juga ya. Ya, ini biar ini. Ya kalau dari Kementerian Perempuan dan Anak itu kan dia mention saya bahwa ini Mas permasalahan nikah dini ini harus segera diselesaikan dan dikampanyekan di TV. Kami punya budget terbatas. Ayo gunakan TV sebagai sarana untuk promosi. Oke. Kampanye. Mengedukasi juga. Jadi, edukasi itu. Sinetron itu kan hal yang efektif dibanding iklan ya. Jadi kalau bisa memang ini kasus yang berharga agar kemudian jadi pembelajaran ya, buat PH kalau buat sinetron itu ya sesuai dengan yang ada nilai edukasinya gitu ya. Kemudian promosinya ada menghibur promosi tapi juga edukatif. Itu tantangan kita.
betul belajar tayang itu kalau saya bandingkan nih, kalau di masalah PH itu, kalau di Korea aja, di drama Korea itu maksimal 30 episode. Di kita itu bisa 50 episode, 70 episode. Bahkan aja ada 16 episode. Drama Iya. Korea lagi tren sekarang, jadi kita bisa Betul. belajar banyak ya, Kita Pak. bisa bandingkan. Nah, ini kita bisa belajar juga. Walaupun saya yakin kok PH-PH di Indonesia juga berkualitas. Ya mungkin ya mindsetnya aja diubah. Tadi Bu Butuh Retno bilang pemahaman pengetahuan. ya. Makanya intervensi nanti kalau kita undang PH, Intervensi, Bu Retno, sosialisasi, KPAI juga mesti ikut supaya mereka pengembangan tuh persepsi. ngerti, Ya, dapat informasi, perlindungan kemudian anaknya membuat masuk. konten yang berkualitas. Saya yakin kok mampu PH-PH kita. Oke, Pak Agung optimis. Bu Lintang mungkin bisa karena mendalam soal ini, mungkin punya perbandingan. Kalau di luar negeri, bagaimana sih metode dan juga lembaga pengawasan terhadap kualitas program-program di televisi? Apakah seperti di kita tadi ada LSF, ada KPI yang tugasnya tuh masing-masing begitu, atau adakah satu lembaga tersendiri kalau di luar negeri, di negara lain? Oke, ini dari hasil telaah wawancara gitu ya, wawancara dengan sutradara, dia membandingkan pada waktu itu dengan Jepang gitu. Kalau di Jepang itu aturannya jelas, jadi anak-anak itu tidak boleh bekerja sampai jam 18 dan itu sudah diadopsi juga di peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pekerja anak, itu sudah sampai jam 18 saja. Di kita boro-boro jam 18 gitu. Saya ketika ada di situs sinetron tertentu itu minimal saya pulang jam 1 malam gitu ya, minimal pulang jam 1 malam, kemudian beberapa hari ada yang sampai jam 5 pagi, jam 3 pagi itu terjadi di sini gitu. Kalau misalnya secara hukum misalnya kita memang punya P3SPS, tapi kalau saya bandingkan dengan misalnya di Hollywood gitu ya, California itu punya khusus undang-undang tentang anak-anak yang bekerja di dunia hiburan gitu. Dan itu banyak sekali aturannya, istilahnya apa ya? Rigid ya? Perjanjian kontraknya itu melindungi hak-hak anak gitu. Kenapa saya bilang perlindungan hak-hak anak itu di Indonesia kurang diperhatikan? Ya ini juga persoalan kultural ya gitu. Jadi kita seolah-olah merasa kalau sudah masuk TV itu keren banget gitu. Jadi orang tua itu juga sedikit abai di sini. Yang saya temukan abai dalam artian tidak memperjuangkan hak-hak anak. Jadi dalam perjumpaan saya dengan beberapa orang tua itu, ada cerita ketika salah satu orang tua minta anaknya pulang jam 11 malam, itu justru dirundung gitu ya, dibully dengan orang tua yang lainnya dengan kata-kata misalnya sok banget sih mentang-mentang pemeran utama misalnya gitu, atau yang lain juga kerja, kenapa dia minta lebih cepat dan lain sebagainya. Jadi keinginan untuk memperjuangkan hak anak gitu di sini tuh sangat memprihatinkan gitu. Dan saya senang sekali hari ini ada Bu Retno dari KPAI, karena 5 tahun yang lalu ketika saya lapor kepada KPAI dibilang ini eksploitasi ekonomi yang kurang cukup kuat diperjuangkan karena ada trafficking, ada ART gitu ya. Jadi anak-anak yang bekerja di industri sinetron ini yang bekerja sampai pagi. Kalau orang dewasa mungkin pagi habis itu tidur. Anak-anak ini harus sekolah gitu ya. Jadi tidak ada aturan yang cukup untuk melindungi anak-anak ini di dunia hiburan. Nah, tadi saya sempat dengar Mas Agung bilang sinetron Zahra kemudian dihentikan karena permintaan berat. Nah, ini diksi yang menunjukkan bahwa seolah-olah permintaan untuk melindungi hak anak itu berat, padahal tidak gitu. Padahal memang seharusnya begitu. Kenapa merasa berat gitu? Dan saya juga ingin menanyakan kenapa itu tayang sudah beberapa episode baru dievaluasi, padahal monitoring dan pengawasan itu apakah masih 24 jam ya? Mudah-mudahan masih 24 jam karena memang begitulah tugas KPI seharusnya. Nah, itu berapa kali episode baru dicek gitu. Saya pengen tahu gitu. Kan harusnya mingguan ya. Per minggu ketika itu ditayangkan ada sistemnya kan, ada pola kerjanya. Saya yakin ini bukan tanggung jawab per se Mas Agung gitu ya. Mas Agung memastikan itu gitu. Jadi harusnya tidak sampai berlarut-larut seperti ini gitu. Jadi memproduksi program yang sehat dan berkualitas itu tanggung jawab stasiun TV gitu ya. Stasiun TV harus memastikan betul programnya sesuai dengan aturan penyelenggaraan penyiaran. Tapi memastikan stasiun televisi itu sesuai dengan aturan dan aturan penyelenggaraan penyiaran itu tugas KPI dengan fungsi monitoring dan pengawasan tadi gitu. Jadi menurut saya ini sudah jelas gitu ya. Tinggal memperbaiki pola kerja gitu.
yang dilakukan. Tadi saya mengapresiasi misalnya kewaspadaan Mas Agung ketika ada apa tadi sinetron yang berbasis pada Mirawe gitu. Kenapa yang ini lolos? Jadi fungsi monitoringnya bekerja atau tidak gitu. Jadi itu mungkin yang harus menjadi apa ya? Ini kerja bersama, Mbak. Saya tahu tadi soal koordinasi, ini kerja bersama. Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa menyalahkan KPI per se, nggak bisa menyalahkan LSF. Ini kerja bersama dan saya senang hari ini kerja netizen ini membuahkan hasil gitu ya. Kalau kemarin-kemarin netizen dituduh ngomongin yang jelek-jelek, sekarang ini bisa menjadi menunjukkan kekuatan powernya teman-teman dalam arti KPI yang bisa positif ya. punya kekuatan itu gitu. Baik, Bu Lintang, nanti akan saya tanyakan pertanyaan Anda ke Pak Agung, usai jeda nanti ke Bu Retno juga nanti saya minta untuk menjelaskan batasan eksploitasi anak itu seperti apa. Karena di satu sisi ada yang namanya aktualisasi diri. Jadi orang tua maupun anak pengen berprestasi, tadi Bu Lintang bilang, kalau masuk TV itu tampaknya keren banget. Apa batasannya nanti? Kita bahas usai jeda di Forum Christian. Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya mau memberi kesempatan kepada Pak Agung. Tadi Pak Agung ditanyakan oleh Bu Lintang, fungsi monitoring dari KPI sendiri masih 24 jam setelah beberapa episode tayang baru. Jadi satu TV itu diawasi oleh 4 orang. Satu televisi ya? Ya, kerja shift 6 jam, tiap 6 jam berganti orang. Jadi total 24 jam diawasi full oleh KPI. Nah, sinetron ini itu baru 9 episode. Dan kami sudah mencatat kekerasan verbal. Jadi bukan kekerasan fisik ya. Kekerasan verbal dalam hubungan rumah tangga. Tapi kami nggak tahu kalau anak itu secara faktual 15 tahun. Kami nggak tahu karena kan nggak ada informasi. Sudah tayang, yang kami catat itu bahasa-bahasa verbal. Jadi yang nggak patut lah di jam tayang remaja itu kok ada suami membujuk istrinya dengan bahasa-bahasa yang saya kira cukup vulgar lah ditayangkan pada jam tayang anak. Kami catat itu. Jadi kekerasan bukan hanya fisik tapi juga verbal dan ini psikis kan. Lalu rame di media 15 tahun umurnya. Waduh, 15 tahun umurnya, 15 tahun usia pemeran itu. Kami kan nggak tahu karena sebelumnya memang ditayangkan tidak ada informasi umur 15 tahun. Nah, ditayangkan di situ sudah lulus SMA. Jadi kalau lulus SMA batas usia 7 tahun, ini debatable 19 atau 18 tahun. Nah, ini kemudian ini menarik perhatian kami panggil. Saat yang sama tadi Ibu Lintang koordinasi, kami panggil Indosiar dan PH-nya. Jadi kami sudah melangkah seperti itu. Nah, tadi Mbak Lintang menyatakan kenapa jendela anak SMP itu bisa. Karena sebelum tayang sudah ada iklan. Iklan mengadaptasi dari novel Mirawe. Kami panggil. Langsung di cross check? Ya, kami cross check. PH dan TV-nya kami panggil. Ini gimana alur ceritanya? Kami nggak tanya tentang Mirawe, kami kan udah baca tuh. Diceritakan hamil pada saat SMP kemudian nikah. Kami minta dirubah alurnya. Nah, ini kan pelajaran ya. Jadi ini pelajaran buat kita bersama. Yaitu tadi, nanti kami akan panggil semua PH beserta dengan LSF dan mungkin juga KPAI. Mungkin juga Menteri Ekonomi Kreatif kami panggil Pak Sandiaga Uno untuk duduk bersama, kemudian minta kepada PH untuk pertama memahami undang-undang yang berlaku, undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan, dan terakhir undang-undang penyiaran. Ya. Ketika tayang begini, jam tayang begini. Nah, sehingga kemudian persoalannya bisa tuntas.